Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu lanjutan dari ayat-ayat selanjutnya, yang pada kesempatan ini ayat yang ke-145 dan juga ayat-ayat setelahnya insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-145 ini, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'an qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Yang maknanya secara global adalah, dan apabila wahai Rasulullah, walaupun engkau datang membawa kepada ahli kitab semua ayat, semua bukti, semua dalil akan kebenaran apa yang kau bawa, termasuk perkara tentang pemindahan arah kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Mereka tidak akan beriman kepada apa yang kau bawa, meskipun engkau menunjukkan berbagai macam bukti kepada mereka. Dan juga engkau tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Dan mereka pun tidak akan mengikuti satu sama lain di antara mereka. Yahudi tidak akan mengikuti Nasara, orang Nasara tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Dan apabila engkau, wahai Rasulullah, dan ini berlaku bagi umatnya juga, mengikuti hawa nafsu mereka, bukan kebenaran, pendapat mereka, hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menafsirkan ayat ini, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kekafiran orang-orang Yahudi dan juga penentangan mereka serta penyelisihan mereka terhadap apa yang mereka ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hujjah, menegakkan semua bukti, menyampaikan semua dalil, membawa semua keterangan yang nyata kepada mereka tentang kebenaran apa yang dibawa
oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mengikuti Rasulullah SAW karena mereka tidak menyukai kebenaran tersebut. Dan apabila Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka peringatan, kecuali yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah di ayat atau di awal-awal surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Dan ini senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam ayat yang lain, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka ketetapan Allah atas mereka azab, mereka tidak akan pernah beriman walaupun datang kepada mereka setiap ayat bukti kebenaran sampai mereka melihat azab yang pedih. Saat itulah mereka sadar bahwa mereka di atas kebatilan dan mereka ingin mengikuti petunjuk. Namun ketika datang azab tersebut, sudah tidak lagi bermanfaat penyesalan-penyesalan mereka. Maka dari ayat ini, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersemangat memberikan hidayah kepada manusia, termasuk kepada orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasara. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaupun engkau membawa kepada mereka semua bukti, semua ayat tentang kebenaranmu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat ingin memberikan hidayah kepada mereka dengan membawa segala bukti akan kebenaran Islam, kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran Al-Quran, untuk menjelaskan yang sebenarnya, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Akan tetapi sangat disayangkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, dia tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, bagi ahli kitab yang mereka tetap kufur dan menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita besarnya penentangan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada dakwah Islam. Karena mereka, meskipun dibawakan kepada mereka bukti akan kebenaran Islam, kebenaran kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran, mereka tetap tidak beriman, tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Dalam beberapa hadis disebutkan bagaimana mereka bertanya kepada Rasulullah dan mengatakan, kalau engkau bisa menjawab, engkau adalah Nabi benar. Akan tetapi setelah dijawab, mereka tetap pada kekufurannya, karena mereka bertanya untuk menyulitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, bukan untuk mencari kebatilan. Kemudian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang ahli kitab berkalangan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah mengikuti kiblat kaum muslimin, itu kiblat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti kiblat Rasulullah menunjukkan tidak mengikutinya mereka. Mereka tidak mengikuti kiblat Rasulullah menunjukkan mereka tidak mau mengikuti agama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena arah kiblat adalah bagian daripada agama ini. Kapan saja mereka mengingkari kiblat tersebut, berarti mereka mengingkari agama ini secara keseluruhan. Kemudian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan bahwa kiblat yang ada di Masjidil Haram, ya, Ka'bah Baitullah itu adalah kiblat khusus untuk orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hal itu kepada mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 96, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah yang terletak di Mekah, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Masjidil Haram sebenarnya kiblat bagi setiap nabi. Nabi Musa, Nabi Isa berdasarkan yang tadi. Hanya saja orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena kekufuran dan pengingkaran mereka tidak mau menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat mereka. Mereka meninggalkan agama yang sebenarnya dan mereka berpaling sehingga mengambil kiblat yang bukan kiblat nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maka para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini kita bisa melihat wajibnya tunduk kepada kebenaran. Ya, wajibnya tunduk patuh mengikuti kebenaran apabila telah nampak kebenaran tersebut. Maka ketika kita mengetahui dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah, wajib bagi kita untuk mengikuti. Tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan kebenaran tersebut. Dan juga dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya itu mustahil mengikuti kiblat orang-orang kafir, mengikuti kiblat orang Yahudi dan juga orang Nasara. Karena ya, kiblat mereka yang mereka seru itu tidak benar. Sebagaimana ayat tadi bahwa para nabi dan rasul kiblat mereka sama, yaitu di Bakkah, yaitu di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan para pemirsa bahwa orang Yahudi dan Nasrani mereka saling berselisih dan mereka tidak mengikuti satu sama lain. Mereka bahkan saling menyesatkan dan mengkafirkan satu sama lain, walaupun mereka sama-sama dari Bani Israel. Ya, oleh karena itulah ketika orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, itu karena kebencian mereka kepada orang-orang Nasara. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka saling mengkafirkan satu sama lain, maka jangan heran kalau mereka menyesatkan kaum muslimin dan menganggap kita di atas kesesatan. Dan ini pun harus menjadi prinsip bagi kita, ya, bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam. Tidak dibenarkan kita meyakini kebenaran agama yang lain. Dan mengapa kita dituntut untuk mengakui kebenaran mereka, sedangkan mereka sendiri tidak mengakui kebenaran di antara mereka? Orang Yahudi menyalahkan Nasara, orang Nasara menyalahkan Yahudi, saling menyesatkan satu sama lain. Mengapa kemudian tiba-tiba kaum muslimin dipaksa dengan pemahaman pluralisme agama untuk mengakui kebenaran-kebenaran mereka? Ini adalah, ya, toleransi yang kebablasan. Bukan demikian toleransi yang sesungguhnya. Toleransi adalah meyakini bahwa setiap pemeluk meyakini kebenaran agama yang dipeluknya, namun mereka, ya, menghargai lakum dinukum waliyadin, bagi mereka, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan ayat ini pun sekaligus penegasan bahwa orang Yahudi dan juga orang Nasara tidak di atas petunjuk, akan tetapi di atas hawa nafsu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ini taba'ta ahwa'ahum,
jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Dan Allah sebutkan pula lawan dari hawa nafsu tersebut, yaitu ilmu. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu. Maka agama mereka bukan di atas petunjuk, akan tetapi di atas kesesatan dan hawa nafsu. Sedangkan Islam berada di atas ilmu, yaitu kebenaran. Kemudian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan pentingnya berlemah lembut dalam berbicara. Ya. Bagaimana cara menyampaikan yang lebih mudah untuk diterima di hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, innaka idzal laminadh dhalimin." Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah jelas datang kepadamu kebenaran dari ilmu, tentu engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, bagi kita untuk mengikuti bagaimana menyampaikan kebenaran dengan kelemah lembutan. Inilah beberapa pelajaran, dan tentunya di sana banyak pelajaran yang sangat banyak, namun kita mencukupkan beberapa dari ayat tersebut. Selanjutnya ayat yang ke 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasara, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Mereka tahu betul, tahu persis siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena tercantum dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa, dan kemudian sebagian di antara mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ulama-ulama orang Yahudi dan Nasara, ulama ahlul kitab, yang mana mereka mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Sangat sulit bagi orang tua untuk tidak mengenali anaknya. Ya, setiap orang tua pasti mengenali anaknya, ciri-cirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ahli kitab, ulama mereka mengetahui Rasulullah dan juga kebenaran apa yang dibawanya dengan sebenar-benar pengetahuan sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Hal itu karena sudah tercantum dalam kitab suci mereka, dalam kitab Taurat dan juga Injil. Hanya saja mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Dikarenakan kebenaran tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apabila kebenaran sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka sampaikan kepada manusia. Dan jika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka sembunyikan. Bahkan mereka rubah dan mereka ganti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Inilah sifat dan karakter mereka, ahlul kitab, terhadap agama mereka, terhadap kitab suci mereka. Mereka rubah dan mereka ganti sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Maka para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah ma'ruf di kalangan ahli kitab. Artinya mereka ya sudah menanti dan mengenal. Bahkan sejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecil sekalipun, mereka sudah mencari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan,
mereka mencari untuk membunuh dan untuk menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menginginkan agar nabi terakhir itu berasal dari golongan mereka, dari kalangan Bani Israel. Namun setelah mereka mengetahui bahwa berasal dari Arab, mereka pun mengingkarinya. Mereka pun tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada udzur dan tidak perlu hujjah bagi ahli kitab ketika mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa beralasan, saya tidak tahu ini Rasulullah, saya tidak tahu harus mengikuti Rasulullah. Mereka tidak memiliki alasan dan tidak memiliki udzur akan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka diberikan kitab Taurat dan Injil dan disebutkan di sana sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ajarannya. Hanya saja mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Mereka menutup-nutupi kebenaran tersebut, sehingga tidak lagi ada udzur atas mereka untuk tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini juga para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan anaknya, khususnya anak laki-laki, melebihi terhadap anak perempuan, ini secara tabiat demikian. Sehingga hal ini menjadi ujian bagi manusia, apakah mereka akan bersikap adil terhadap anak laki-laki dan wanita? Apakah mereka akan memelihara anak wanita sebagaimana memelihara anak laki-laki? Ataukah seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah, mereka biarkan anak laki-laki hidup dan mereka kubur hidup-hidup, mereka bunuh anak-anak wanita mereka? Maka Islam datang untuk meluruskan tabiat yang memang kecenderungan kepada anak laki-laki lebih besar, namun syariat mengajarkan untuk menjaga dan merawat anak wanita dengan sebaik-baiknya, bahkan menjanjikan surga bagi yang memiliki 2 anak wanita atau lebih dan merawat mereka serta mendidik mereka dengan baik sehingga di atas adab Islam. Kemudian celaan yang sangat keras, yang sangat besar kepada siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Siapapun yang menyembunyikan kebenaran, maka mereka sangat tercela. Sebagaimana tercelanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka menyembunyikannya. Maka jika ada di umat ini, di umat Islam, mereka mengetahui mana tauhid dan mana syirik, mereka mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah, namun mereka tidak menyampaikannya kepada manusia dan menyembunyikannya hanya dikarenakan kepentingan duniawi atau kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lainnya, mereka sangat tercela dan mereka orang-orang yang zalim dan orang-orang yang mengikuti jalannya al-maghdub alaihim waladdallin, jalan Yahudi dan Nasrani, Yahudi yang dimurkai dan Nasrani yang sesat. Kemudian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-147 dan menjadi ayat yang terakhir kita bahas di kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin." Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu atas kebenaran tersebut. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti telah terjadi keraguan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami dari ayat ini adalah bahwa semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar.
Di antaranya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa apa yang datang dari sisi Allah itu pasti benar. Tidak mungkin ada keraguan. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Qur'an, ya, perkataan Allah dan berasal dari Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga bahwa selama kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi manusia untuk beriman kepadanya. Dan tidak boleh mereka meragukan kebenaran tersebut. Ya, jika kita mengetahui bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka wajib kita untuk mengikutinya. Jika kita mengetahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi kita untuk mengikuti dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kita tidak boleh ada keraguan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling benar dari perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang paling benar melebihi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan itu wahyu yang diwahyukan. Maka itu pasti benar. Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Tidak boleh bagi kita untuk sedikit pun ragu atas kebenaran Al-Quran dan Sunnahnya. Kepada perintah dan larangannya, kepada kabar-kabarnya, janji-janjinya, semuanya pasti benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang menyelisihi apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu batil. Semua yang datang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah itu pasti batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-32, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka apakah setelah kebenaran kecuali kebatilan? Imma hak, imma batil. Imma benar, imma salah. Maka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu pasti batil. Semua pendapat, perkataan manusia, semua hukum dan undang-undang buatan manusia, apabila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu batil. Karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini, ya, terdapat penguatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan kebenaran itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menyebutkan atau menisbatkan rububiyah kepada beliau, mir rabbika, Rabbmu, Rabb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah adalah Rabbul Alamin, tetapi di sini menyebutkan secara khusus Rabbik, Rabbmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa ayat yang bisa kita kaji di kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan bisa mengamalkannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, satu atau dua yang bisa kita kaji atau kita bahas. Di antaranya dari Ummu Nafi di Cikarang. Pada zaman sekarang ini masih adakah ahlul kitab dan bagaimana ciri-ciri ahlul kitab? Ahlul kitab, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah mereka-mereka yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka merubah dan menyelewengkannya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab, ya, ada sampai sekarang. Semua yang beragama Yahudi
dan Nasrani, mereka adalah ahlul kitab dan mereka kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada, dan orang-orang Nasrani dimanapun mereka berada, mereka orang-orang kafir. Ya, berdasarkan firman Allah tersebut. Dan juga orang-orang musyrik, mereka fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Walaupun mereka tidak mau, walaupun mereka menolak disebut kafir, walaupun mereka menolak disebut ahli neraka, tetapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyatakan demikian. Maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya ahli kitab ya tempatnya di neraka bersama orang-orang musyrik. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tempat mereka di neraka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Kita harus yakin itu dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Maka jangan sekali-kali ya kita terkena syubhat mereka. Naudzubillah sampai murtad mengikuti agama mereka, karena agama mereka berada di atas kebatilan dan mereka kafir dan mereka adalah ahli neraka. Naudzubillah. Berhamba Allah di Australia, saya memiliki perhiasan emas yang sekali-kali dipakai. Wajibkah kita keluarkan zakatnya? Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perhiasan yang dipakai oleh seseorang, khususnya oleh wanita, mohon maaf ya, karena hanya wanita yang memakai emas dan perak, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak sebagai simpanan atau tabungannya, investasinya. Ya, adapun yang nempel di tubuhnya, ya, nempel di badannya sebagai perhiasan yang dia pakai untuk mempercantik dirinya, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ayat yang kita kaji ini bermanfaat, yang menambah keimanan kita, memperkuat akidah kita, dan menjauhkan kita dari fitnah syubhat dan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.